Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada request ya. Tentang apa Bang Abang? Tipu daya setan. Kita ngaji insyaallah surah An-Nisa ayat 116 sampai 119. Di 116-nya begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfir. Ya terkenal. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, siapa saja yang mensekutukan Allah, yang musyrik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dosa orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni maduna zalika, dosa selain itu, liman yasha, buat siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi sebetulnya dosa-dosa ada yang membuat kekal di neraka. Dosa-dosa ada yang membuat kekal di neraka. Tapi selama itu bukan kesyirikan, ada kesempatan untuk dimaafkan oleh Allah, untuk diampuni. Sebaliknya jika itu dosa syirik, dia nggak bisa diampuni karena ini dia melanggar apa ya, nggak sopan sama Allah, menyembah Tuhan lain, makanya dia nggak diampuni. Seperti An-Nisa 93 itu, dosa membunuh contohnya, contoh ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, surah An-Nisa ayat 93. Siapa saja yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan dia adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini Allah yang bilang, surah An-Nisa ayat 93. Siapa yang membunuh seorang mukmin, orang Islam, bunuh orang Islam sengaja, niat. Ada gak membunuh gak sengaja? Ada, kecelakaan, bawa mobil nabrak orang mati, itu membunuh tapi gak sengaja, ada hukumannya juga. Kalau sengaja, itu hukumannya jazauhu, balasan dia jahannam, masuk neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballah, dan dia mendapatkan kemurkaan Allah, wa la'anahu, dan laknatnya, wa adalahu, dan disiapkan buat dia azaban azima, azab yang sangat ganas, sangat azim. Contoh, makanya membunuh nanti dosa kedua tuh, setelah syirik ya. Imam Az-Zahabi masukkan dalam kitabnya Al-Kabair. Kalau malam Kamis ada itu kajian Al-Kabair, dosa ipil. Dosa kedua dosa membunuh. Orang pembunuh ini dia punya kesempatan untuk masuk, untuk kekal di kesempatan, punya peluang buat kekal di neraka. Tapi di ayat ini 116, Allah katakan Allah nggak mengampuni dosa syirik, tapi Allah ada kemungkinan mengampuni dosa selain
syirik. Lima yasha, kalau jika Allah berkehendak. Kalau Allah mau, kalau Allah nggak mau gimana? Orang Islam KTP-nya nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ngaji, baca Quran, nggak pernah ikut kajian, mabuk melulu, zina melulu, membunuh banyak, gimana itu? Itu ya. Ada kemungkinan dia nggak masuk surga, ada kemungkinan. Kecuali kalau Allah mau. Kalau Allah nggak mau gimana? Nggak bisa dipaksa. Surga ini kan tempatnya Allah, rumahnya Allah. Surga ini apa ya? Yang masuk ke sana atas izin Allah semua, atas rahmat Allah semua. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, dia nggak bisa masuk. Tapi lagi-lagi Allah Maha Baik. Semua dosa ada kesempatan buat diampuni kecuali dosa syirik. Jadi ternyata bukan syirik aja yang bisa menyebabkan manusia kekal di neraka. Dosa yang lain seperti tadi tuh, membunuh juga salah satunya. Wa may yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Siapa saja yang mensekutukan Allah, dia telah sesat dengan sesat yang ba'id. Sesat itu juga ada tingkatannya, sesat sedikit, agak sesat biasa, lebih sesat banget gitu. Banyak yang sesat kan ada tingkatannya. Nah, kalau syirik ini dia sesatnya udah ba'id, dolalan, ini kan maf'ul mutlak namanya. Faqad dolalan, udah dolal, ba'id lagi. Dolal sih sesat itu udah cukup ya. Dolalan sesat banget, udah banget, jauh lagi. Kesesatannya sangat jauh. Itu yang ayat 116. Saya nggak baca tafsirnya kepanjangan. Kemudian in yad'una ayat 117-nya, in yad'una min dunihi, yang mereka sembah min dunihi selain Allah itu illa inas, ya hanya berhala. Sebenarnya yang kita sembah yang manusia sembah selain Allah itu hanya apa? Benda bukan? Manusia nyembah apa sih? Batu benda bukan? Nyembah apa lagi? Matahari apa? Benda ada dua lah, benda hidup, benda mati. Berhala. Wa iyad'una, dan hakikatnya nih, Allah kasih tahu hakikatnya nih. Orang yang nyembah selain Allah, sembahan nanti banyak. Hakikatnya in yad'una, mereka menyeru atau menyembah illa, tidak menyembah kecuali syaitanan marida, setan yang durhaka. Kenapa manusia bisa nyembah patung, nyembah pohon, nyembah spirit atau nyembah manusia juga? Manusia nyembah manusia. Ya, Nabi Isa manusia disembah, gitu ya. Manusia nyembah manusia nyembah malaikat, manusia nyembah. Ada lagi yang lebih bodoh, nyembah binatang, sapi. Ini lebih bodoh lagi nih. Hakikatnya apa? Mereka menyembah setan. Kenapa? Setan yang bisikin kita, yang ojok-ojok kita, kasih was-was, kasih bisikan. Nyembah yang lain. Puncak penggapaian setan itu, iblis dan anak-anak buahnya itu, pasukannya, puncak prestasi mereka yang paling ujung ini, jika manusia sudah mensekutukan Allah. Yang paling tinggi nanti nggak nyembah Allah lagi, tanya ada orang Hindu ya, Tuhannya siapa? Bukan Allah, itu yang udah puncaknya tuh. Ada yang masih nyembah Allah, ada, tapi sesat juga, kekal di neraka juga. Tanya orang Kristen siapa Tuhannya, tanya deh siapa. Orang Nasrani siapa Tuhannya, tanya sama mereka. Yesus, iya, Yesus kan Tuhan anak. Bapaknya Tuhan bukan? Iya, bapaknya Tuhan juga, gitu kan. Iya kan? Jadi puncaknya manusia nggak ngakuin Allah sebagai Tuhannya. Jika dia masih ngakuin ada Tuhan lain selain Allah. Makanya syirik itu ada dua. Yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan, kamu menjadikan buat Allah saingan.
Kamu nggak nganggap Allah, tapi Tuhan yang lain. Itu ganas, itu musyrik gitu. Hindu, Buddha, Allah bukan Tuhan lagi. Yang kedua, level kedua, dia menjadikan Allah sekutu. Allah Tuhan, tapi ada Tuhan lain selain Allah. Begitu maksudnya. Ahlu kitab itu Yahudi, Nasrani, itu level 2. Makanya nanti hukumnya ada beberapa hal berbeda. Hukum makanan, hukum pernikahan itu berbeda antara dua jenis orang yang musyrik ini. Ada 2 jenis. Ada yang musyrikin, ada yang ahli kitab. Jadi orang kafir ini ada 2 nanti kan. Yang musyrik, ahli kitab. Musyrik nggak nyembah Allah lagi. Ini ganas. Makanannya, perempuannya diharamkan buat kita. Kalau yang masih nyembah Allah, ahli kitab, dia nyembah Allah, dia nyembah Nabi, dia nyembah malaikat, Roh Kudus. Roh Kudus itu mereka anggap ya malaikat kan itu kan. Maksudnya malaikat Jibril. Malaikat disembah, dia nyembah Allah, dia nyembah malaikat, nyembah manusia. Pada hakikatnya itu sebenarnya bisikan setan, ajaran. Itu ajaran. Satanism namanya. Ajaran setan yang ujungnya itu Allah kasih tahu di 116, 117 duluan. Puncak penggapaian setan itu ketika manusia udah gak nyembah Allah lagi. Tapi nanti prakteknya, kalau setan buka praktek, dia punya goal, punya tujuan utama. Tujuan utama ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek macam-macam tuh. Tujuan jangka pendeknya yang macam-macam. Macam-macam nanti. Ada yang supaya manusia lalai, manusia banyak berangan-angan, manusia banyak macam-macam. Kita sebutin aja di ayat ini nanti. Nah, jadi siapa saja yang menyembah selain Allah, sesungguhnya hakikatnya dia nyembah setan sesungguhnya. Makanya Nabi Ibrahim bilang apa di surah Maryam masalah? Ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan. Janganlah engkau wahai ayah menyembah setan. Enggak, saya nggak nyembah setan, nyembah patung malah dia. Setan. Hakikatnya itu setan yang disembah. Hakikatnya setan. Karena itu bisikan-bisikan setan. Kita taat sama bisikan itu, mentaati, mengikuti. Kan tugas kita ngikutin Allah dan Rasulnya. Kita ngikutin setan, begitu loh. Ya, jadi pengikut setan, pengikut setan. Yang mana setan ini di ayat 118-nya la'anahullah. Allah melaknat dia. Setan ini Allah laknat. Wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Jadi pada hakikatnya orang yang menyembah selain Allah, mereka menyembah setan. Setan yang terkutuk. Ya, setan yang durhaka. Syaitan yang marida. La'anahullah, yang mana setan ini dilaknat oleh Allah. Wa qala, dan setan itu bilang, la'attakhizanna, saya betul-betul akan menjadikan min ibadika, hamba-hamba engkau ya Allah, nasibang mafruḍ, ada bagiannya. Bagian dari apa ya? Laknat. Setan dari awal udah dilaknat. Kalau Allah udah laknat, dia gak mau taat dari awal, gak mau sujud sama Adam, gak mau taat sama perintah Allah laknat. Kalau gitu ya Allah, saya jadikan nanti hamba-hambamu yang lain supaya dapat bagian laknat juga kayak saya. Jadi setan sebetulnya niatnya nggak tahu, maksudnya gini, setan itu luar biasa, dia mau masuk neraka ya, tapi dia nggak mau sendirian, saya mau ajak temen yang banyak. Setan tuh, ini kesalahan kadang-kadang kita nih, orang ngerasa beriman, berilmu, mau masuk surga sendirian ya kan. Jadi jauh lebih bijaksana setan sama kita ya. Setan bijaksana. Setan ini la'anahullah, Allah telah melaknat dia. Waqal, dan dia berkata, la'attakhizanna ya Allah, izin. Dia takut, masih takut. Saya sudah tahu saya kau laknat, saya masuk neraka, tapi saya akan menjadikan min ibadika hambamu yang lain, jin-jin yang lain, manusia yang lain, ini anak-anak Adam,
nasibam mafruḍa. Mereka dapat bagian juga nanti. Supaya mereka kau berikan bagiannya. Bagian apaan tuh? Bagian laknat. Girang setan. Manusia kena laknat, temen gue nih gitu, teman. Girang. Itu setan sebenarnya dia pengen teman aja, butuh teman yang sebanyak-banyaknya. Manusia punya nasib itu nasib bagian mafruḍa yang sudah ditentukan. Bagi nasib dia. Jadi nanti nasib manusia nih, nasib jin-jin yang lain sama sama saya, jangan saya sendirian nih laknat gitu. Kompak. Itu namanya bersekutu dalam maksiat. Dan setan janji tadi. Jadi di awal 118 ya. Saya akan menjadikan, saya berusaha semaksimal mungkin, janji dia. Supaya manusia ini juga seperti saya. Girang dia kalau dia manusia seperti dia. Dilaknat sama Allah, masuk neraka gitu ya, dikutuk dengan berbagai cara tentunya. Nah, tipu dayanya di 119 tuh. Sebetulnya saya kalau mau baca 119 aja pengajiannya cepat selesai. Wala udillannahum. Ini tipu dayanya nih Bang Amang. Aku betul-betul akan menyesatkan mereka. Sesatin segala cara sudah. Dari yang halus sampai yang paling kasar. Yang paling kelihatan sampai yang paling gak kelihatan. Macam-macam. Setan nanti punya pasukan. Siapa itu? Oh, orang awam biasa. Tongkrong jalanan. Udah setan-setan yang ngecek-ngecek kasih enteng. Mabok ya, mabok mau. Gitu kan gampang. Itu yang gampang ya. Dia ada level-level setan-setan. Setan ada dua klan juga. Kalau di surah-surah lain itu surah Al-Hasyr di tafsirnya ada syayatinul abiyad, syayatinul aswad, setan-setan hitam, setan putih. Setan hitam gampang tugasnya. Orang tadinya biasa-biasa aja, mau sholat jadi nggak sholat, mau baik jadi nggak baik, mau rapi jadi mabok, jadi bandel, jadi membunuh, jadi itu setan hitam tugasnya. Cuman kalau buat ulama-ulama, orang-orang soleh, orang pintar, setan-setan putih itu turun. Oh, kamu sudah banyak amal luar biasa nih, gitu ya. Nanti dia ditimbulkan sombong, ujub, bangga diri, macam-macam. Nah, tugas-tugas menggoda ulama-ulama, orang-orang pintar itu setan-setan hebat juga. Jadi setan juga ada levelnya. Setan hebat juga yang menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum. Nah, setan yang pertama tadi dalam misi dia untuk jadi setan punya semboyan dan neraka itu untuk semua, kayak lagunya Metallica itu. Justice for all. Itu kalau setan enggak. Kalau Metallica itu and justice for all gitu. Kalau setan enggak. Dan neraka itu buat semuanya. Kira sesatkan. Yang kedua wala umanniyannahum, dan akan betul-betul akan kasih amani. Manusia dikasih mimpi nanti kalau begini begitu, kalau begitu begini, macam kaya, pejabat begini, beli balok nih segini nih, bahan mentah nih, bacan nih segini batunya, beli 2 juta, ini bisa 200 juta, ini minimal nih kalau jadi. Kita meninggal tuh batu belum jadi. Itu apa ya? Yang dijual apa ya? Mimpi kan? Iya, sama. Pedagang juga jago batu tuh, angkat. Jadi pembelinya dikasih mimpi aja. Itu makanya sektor jualan yang nggak real, dia nggak jual benda, jualan mimpi. Jualan mimpi itu. Makanya banyak penipuan di situ. Saya ngalamin juga dulu. Kalau barang kita semua jelek aja, barang dia yang jelek jadi bagus, barang kita yang bagus jadi jelek, bisa begitu tuh. Wah, ini belajar sama setan nih, jualan mimpi. Setan begitu. Wah, nanti kamu kaya, nanti begini, nanti mewah, nanti. Tapi kan kalau Allah dan Rasulnya ngajarin bagus, makanya selalu dibahas gini. Terus kalau kaya ngapain? Ya mewah, bisa mobil mewah, rumah mewah, tidur nyaman, istirahat enak. Terus kalau enak mau ngapain? Ajar nggak bangun, ya kan?
Rumah kita mewah ya kan, AC sedang adem, selimut, enak deh pokoknya. Baju tinggal lempar, ada pembantu yang nyuci. Jadi malas ibadah. Tapi setan nggak nganggap ke situnya, dia dikasih mimpi kenikmatan, mimpi kenyamanan, mimpi. Kalau Allah dan Rasulnya ngajarinnya asik, nggak pakai mimpi. Dunia penjara buat kamu, dunia banyak peraturan, dunia sijinul mukmin begitu ya. Dunia nggak ada apa-apanya. Nggak kasih mimpi, kasih kenyataan, melek. Gitu. Jadi agama ini buat orang yang melek, buat orang yang sadar, bukan buat orang yang tidur, bukan. Makanya dunia ini sebetulnya nggak ada mimpi. Setan modal utamanya apa tadi? Buat nyesatin orang. Mimpi aja, hayalan. Mewujudkan mimpinya apa itu? Buat orang mewujudkan mimpinya, dia menggunakan segala cara. Halal haram nggak peduli. Mau bunuh sekalian. Mau nipu, bohong biasa, segala bohong. Tulisannya apa sih bohong? Yang penting saya untung loh, yang bahaya. Wala amurannahum, dan aku betul-betul akan memerintahkan mereka. Tadi hal-hal tadi itu. Memerintahkan kesesatan, mimpi. Ya. Fala yubattikunna azanal an'am. Ini ada salah satunya ya, bikin simbol-simbol, potong telinga binatang. Wala amurannahum, dan aku akan memerintah mereka. Jadi setan kasih mimpi. Lihat, nanti dia kasih simbol-simbol, tradisi kebanyakan. Lihat, tradisi kebanyakan enggak ini kan, enggak ketahuan inian, junderungan ya, dari setan kebanyakan. Tradisi saya ngomong. Kemudian wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan memerintah mereka akan mengubah ciptaan Allah. Ini salah satu jalannya apa? Ubah ciptaan Allah, ubah. Makanya dalam Islam semua yang diubah nggak boleh dalam Islam. Kata Nabi, jangan mencukur alis perempuan, meratakan, mengkikir gigi. Gigi kita yang ciptain siapa? Allah. Alis kita, hidung kagak mancung, ambil daging di paha, pindahin ke hidung, tulang di sini, rusak. Itu mengubah ciptaan Allah. Kenapa begitu? Ini bahaya, karena dia nggak percaya sama takdir. Takdir apa? Keputusan Allah. Salah satu mengubah ciptaan Allah apa ya? Mengubah kemaluan, tahu gak? Itu siapa yang ngajarin? Ini dia yang ngajarin. Manusia kalau udah diubah ciptaannya, apalagi itu yang puncaknya ke situ tuh. Puncaknya. Kalau ke situ, mau ke masjid, sapnya salah. Mau haji, udah talbis iblisnya masuk sudah. Dia udah susah. Buktinya apa ya? Orang kayak begitu di masjid nggak ada, lihat deh. Ada nggak di masjid orang yang mengubah kemaluannya tuh? Nggak ada. Sukses nggak? Setan udah bilang, dikit-dikit kita ubah alis, ini, itu, banyak lah, banyak ini ya. Itu emang jebakan-jebakan. Kadang-kadang kita kena, semua kena. Tapi kalau udah kena, jangan kena melulu. Kita kadang-kadang kena, laki kena. Ciptaan itu nggak bisa diubah. Kecuali ada alasannya. Alasannya apa? Gigi numbu 2, diratain, dicabut, diratain, itu lain, terus sakit. Kalau sengaja, maka Islam nggak bisa diubah. Karena Allah sudah menetapkan, memutuskan, muka kamu begini, udah jangan diubah. Kulit kamu putih, udah alhamdulillah. Kulit kamu hitam, kasih plastik ini, itu ubah bukan? Ubah. Berarti dia nggak terima sama putusan Allah. Udah putusin dia kulitnya hitam, alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, hadis-hadis sebutin ini ahli surga wanita hitam gitu ya, nggak apa-apa, emang apa? Setan bisikin kulit lu jelek. Nyela diri sendiri, ini apa-apaan? Diri kita aja yang nyiptain Allah, bukan kita. Banyak jadi pelawak, kerjanya apaan? Nyela dirinya aja. Ya aku doso, aku wele, ini itu ngomongnya.
Dosa nggak? Dosa. Mukanya dia Allah ciptain. Nggak boleh itu. Jadi ya begitu tuh. Banyak hal nanti itu keputusan Allah. Allah tetapkan dia begini kulitnya, ininya begitu, kelaminnya ini. Allah tetapin, nggak bisa diubah. Itu sunatullah. Keputusan Allah nggak bisa diganti, nggak bisa diubah. Saya sering jelaskan. Api sejak penciptaan sampai kiamat api selalu panas. Di neraka api panas nggak? Panas. Di bumi panas. Kecuali yang Allah kehendaki, pasti itu. Wahai api, jadi dingin buat Ibrahim. Udah buat Ibrahim doang. Nabi Ibrahim dibakar, apinya dingin, adem, bukannya dingin. Ya segitulah, sejuk. Coba kalau kita nggak mempan, karena Allah nggak kasih pengecualian. Ini kalau itu cara setan ngubah kita, ngubah kalau Allah penampilan. Jangan ciptaan yang diganti. Ya nanti hal-hal yang mengarah kepada perubahan nggak boleh sama Islam. Jangan laki-laki menggunakan pakaian wanita. Jangan wanita menggunakan. Allah melaknat, gitu ya kata Nabi ya. Laki-laki yang memakai pakaian wanita, wanita yang memakai pakaian laki-laki dilaknat. Belum diubah tuh. Jangan laki-laki memakai perhiasan wanita. Banyak yang pakai. Banyak orang kaya pakai emas, emas, ini emas. Laki nggak boleh pakai. Begitu. Nah itu sampai nanti itu awalnya perabotannya diubah. Laki pakai perabotan cewek, cewek pakai perabotan laki. Lama-lama ciptaan. Masa begini suntik tuh, ubah gak? Ubah. Udah nunggu begini jadi bingung ke masjid. Gua disap laki, gua dikatain. Disap cewek. Iya dong. Ujung-ujungnya apa? Nggak sholat. Itu bisikan setan. Beneran nggak sholat. Kalau mati dipanggilnya Ahmadu. Makanya itu kan, itu sesungguhnya itu dia tuh. Jangan dipanggil ya, bikin kita dosa. Ya, maksudnya setan begitu. Jadi perubahan itu setan udah bilang, iblis udah bilang, saya akan menjadikan mereka mengubah ciptaan. Dan ini yang paling banyak diubah sedikit. Macam-macam itu. Kayak di ujungnya waman yattakhidus syaitana waliya, siapa saja menjadikan setan sebagai wali min dunillah selain Allah faqad khasira, telah merugi khusranan mubina. Ini kaca kalimat di double 3 ya. Khasira, rugi, khusranan, rugi yang double, mubinan banget, nyata, kerugian yang nyata. Di 120-nya kata Allah, ya'iduhum, setan itu ngasih janji aja muluk-muluk kayak playboy, janji. Wa yumannihim, kasih mereka angan-angan, nanti lo kawin sama gue ya, gue beliin rantai emas gede kapal, gue beliin. Bohong miskin. Sama kan? Makanya laki-laki kayak gini apa namanya? Setan. Sama, kasihnya pemimpi. Dapat sebulan 2 bulan tinggal ganti lagi. Sama. Yang dijual apa? Mimpi. Ngomongnya pintar ngomong. Bohong semua. Setan bohong apa betul? Bohong. Nanti kamu begini, bohong, dibohongin gitu. Janji, mimpi. Tuh dia, menjual janji, menjual mimpi. Tuh playboy. Ada lagi. Apa ya? Ngomongnya takut dosa. Wakil rakyat ya. Nanti saya dipilih aspal bagus. Nggak baiklah ngomongnya. Mimpi yang dijual. Orang yang ngejual janji, ngejual mimpi, pengikutnya banyak gak? Banyak yang ngejual, ayo sholat, 5 waktu masuk surga. Lama. Aku mati dulu. Lama, pengikutnya dikit. Betul nggak? Yang ya kenapa? Ini orang kok bohong masih dipercaya ya? Karena dia menjual keindahan, menjual mimpi, menjual keindahan, menjual janji, janji manis, PHP, harapan palsu ya. Kerjaan setan tuh, harapannya palsu semua.
Wa ma ya'iduhumus syaitan, dan kata Allah, tidaklah setan menjanjikan illa ghurura, kecuali tipuan, bohongan semua. Janjinya palsu semua setan. Janjinya palsu. Dan manusia ngikutin nggak? Ikutin. Banyak yang pintar janji, yang pintar ini. Kalau orang baik, orang soleh, nggak banyak janji dia. Makanya, ya apa ya, orang malas ngikutin nih, nggak banyak janji. Ya 121. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka lah tempat mereka lah. Mereka itu ulaika, mereka ma'wahum, tempat kembalinya jahannam, neraka. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak mendapatkan tempat lari dari neraka. Nah, tapi tetap untuk ayat hiburannya di 122. Adapun kebalikannya, yang nggak gampang kemakan janji palsu, kemakan mimpi-mimpi, angan-angan kosong. Wallazina amanu, mereka orang-orang beriman. Wa amilus shalihat, dia tetap setan janjiin bohong, dia nggak percaya. Tetap beramal soleh, tetap taat sama Allah. Sanudkhiluhum, mereka akan dimasukkan ke, Allah kasih hiburan nih. Ya nggak semuanya ikut setan, nggak semua. Mereka akan dimasukkan jannatin. Allah kasih janji. Setan, iblis, Allah kasih janji, iblis kasih janji. Allah kalau kasih janji, Allah beneran. Kalau setan, bohongan. Gitu. Pilih deh, kita mau pilih yang mana? Mau percaya Allah, mau percaya iblis. Orang yang beriman, beramal soleh, kami sanudkhiluhum, kami akan memasukkan mereka jannatin tajri, jannat surga yang mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Allah kalau bilang beneran. Wa'dallahi haqqo, tuh lihat, janji Allah itu hak, benar. Kalau tekenin lagi, benar kalau janji. Waman asdaq, siapa yang paling jujur, yang paling benar? Waman asdaqu minallahi qila. Ada gak seseorang yang, atau makhluk yang lebih benar janji dari Allah? Gak ada. Gak ada, udah gitu. Tapi kalau Allah janjinya ini begini, kalau salah dihukum begini. Kalau iblis gak jual hukuman, lihat. Allah gak, iblis gak jual azab, gak jual kemiskinan, gak jual kesulitan. Kalau Allah ada keseimbangan, ada harapan, hadiah, pahala, ada hukuman, azab yang pedih, ada keseimbangan di situ. Kalau iblis nggak kasih hukuman, nanti kalau saya dosa gimana? Oh, dosa kan gampang, minta maaf nanti, gitu. Iblis selalu iblis solusinya gampang, itu dia. Makanya kenapa banyak orang milih jalan iblis? Kenapa? Gitu, nggak ada hukumannya. Kita mau bunuh sebanyak-banyaknya, mau zina sebanyak-banyaknya, nggak ada hukumannya, gampang pokoknya. Nanti sebelum tua, ya, diginiin, lo tobat deh. Nggak sempet tua, meninggal. Iya. Lagi zina digerebek, ketahuan abangnya, ketahuan omnya, digebukin, mati. Nggak sempet tobat. Tapi setan bisikinnya gampang, masih muda. Buat apa tobat? Kalau udah tua gimana? Gak apa-apa, lo kan punya anak tuh, anak lo soleh. Nanti dia yang doain lo, gitu katanya. Anaknya diculik lagi. Itu dia, ini susah kan? Apa ya? Ya itu kurang lebih tipu daya setan begitu. Setan jualannya apa sih? Janji. Jualnya mimpi, janji palsu, harapan palsu, mimpi, angan-angan. Dia nggak jualan apa-apa. Dia nggak punya apa-apa, gimana dia ngejualan? Dianya aja masuk neraka. Dianya aja masuk neraka. Dianya aja bangkrut. Dianya aja, jadi nggak punya apa-apa. Yang ditawarkan hanya mimpi aja. Jadi orang yang nggak punya sesuatu, bagaimana dia bisa memberi? Iblis punya apa? Nggak punya. Dia nggak punya apa-apa, dia mau ngasih kita apa? Kemewahan, keindahan. Gitu. Contoh dukun, kamu mau kaya? Begini lah, dia miskin. Kalau dia kaya, dia nggak jadi dukun. Bah, gimana kaya, bah? Begini, dibohongin, kita percaya. Nah, itu perwakilan. Setan punya perwakilan, salah satunya tuh dukun, ya, bandar maksiat, macam-macam. Kayak main judi, dia nggak ngajanjikan kemewahan, kemenangan buat kita. Dia juga mau untung bandarnya. Bandar mau untung, nggak ada bandar mau rugi, nggak ada. Jadi mereka ya nggak kuat, nggak ada sanggup buat ngasih pahala. Yang sanggup cuma Allah.
pastikan kejahatan itu cuma kita dikasih mimpi-mimpi, dikasih janji palsu, mungkin demikian. Dan itu itu langkah awal setan, kasih mimpi, ujungnya nanti baru supaya kita tidak menyembah Allah. Itu ujungnya yang paling bahaya. Tapi kalau untuk tipu daya setan, ya itu tadi, setan nggak jualan pape, itu jualannya cuma satu. Kalau kita lapar, setan nggak jualan makanan. Iya. Tetap aja, tetap aja kita lapar, tetap nggak kenyang. Gitu. Kalau ngikutin setan nggak kenyang, nggak ngapa-ngapain. Bahasanya gitu. Mungkin demikian tentang tipu daya setan. Dikit lagi mau azan. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ditanya? Ya, Bang Abang.